Hi students, good morning. How are you today? I hope you are all fine. Minggu lalu kan kalian sudah menonton dan menyaksikan video mengenai recount text ya. Nah di situ sudah dijelaskan kan apa itu recount text. Cuman Bapak hari ini ingin menjelaskan ulang supaya kalian lebih memahami ya apa itu recount text. Kita lihat di sini. What is recount text? Recount text adalah it is a text used to retell the past experience. Jadi itu adalah teks yang digunakan untuk menceritakan ulang pengalaman di masa lalu, di masa lampau. Past itu artinya masa lampau atau masa lalu ya. Yang kedua, when we talk or write about the past events, we are giving a recount. Ya, jadi ketika kita membicarakan hal-hal yang telah berlalu, itu kita memberikan sebuah recount. Recount is used to write our daily experience. Recount juga bisa digunakan untuk menceritakan, menuliskan pengalaman sehari-hari ya, yang sudah berlalu ya. We use recount in diary book, letter or email, biography, history, etc. Jadi digunakan terutama misalkan ketika kita menuliskan buku diary atau menuliskan surat atau email, biografi dan juga sejarah. The purpose or social function is to inform or entertain the reader. Tujuannya adalah untuk menginformasikan atau menghibur pembaca. Next ya. Berikutnya, generic structure atau struktur umumnya ya dari sebuah text recount. There are three parts of a recount text. Ada 3 bagian dari recount text. Yang pertama, orientation, explain setting, when, where, and the participants or character, who, happening in the passage at the beginning. Jadi menjelaskan ini di bagian orientasi ini, dia menjelaskan when itu kapan, where di mana, dan juga siapa partisipan atau yang ada karakter yang ada di dalam recount text ini ya. Events, number 2. Event explains a series of happenings in temporal sequence from the beginning until the end. Jadi menjelaskan hal-hal apa aja yang terjadi dalam waktu yang berurutan dari awal hingga akhir, from the beginning until the end. Yang ketiga adalah reorientasi atau reorientation. Describes what happens in the end of the story or conclusion of the story. Jadi menjelaskan, menggambarkan apa yang terjadi pada akhir cerita atau juga kesimpulan dari cerita tersebut ya. Features of a recount. Di sini kita lihat ya. Grammatical features-nya menggunakan descriptive words. Kata-kata untuk menggambarkan details ya, apa, who, what, when, where, and how. Who itu siapa, what itu apa yang terjadi, when kapan terjadinya, where di mana lokasinya, dan how bagaimana ya. The use of the past events, the past tense to retell the events. Menggunakan juga tenses past tense atau tenses masa lampau ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada tenses. Kalian ketika menceritakan dalam waktu yang berbeda, maka tenses yang digunakan akan berbeda pula. Ya, biasanya kalau menceritakan kebiasaan atau sesuatu hal yang fakta atau benar, itu menggunakan simple present. Dan untuk menceritakan hal-hal yang sudah berlalu atau sudah lampau, itu menggunakan past tense ya. Words that show the order of conjunction of the events. For example, first, next, then, finally, after that ya. Jadi menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu ya. First pertama, next selanjutnya, then lalu, finally akhirnya, after that setelah itu ya. Jadi menggunakan kata-kata tersebut ya, conjunction, kata hubung tersebut. Berikutnya time connectors to show order. Jadi ada juga penghubung ya, waktu untuk penghubung waktunya, untuk menunjukkan to show order, urutan. Sequences itu urutan. Ada after, before, as, until atau till, finally, after that, as soon as, at first, second, suddenly, when, while, then, at the moment, at the time. Nah itu ya. Nanti kalian bisa cari tahu lagi lebih lanjut artinya apa nih dari kata-kata hubung ini ya.
Use of adverb of time, menggunakan keterangan waktu, yesterday. Jadi keterangan waktunya tentu saja yang sudah lampau ya, yang sudah terjadi. Kemarin, yesterday itu kemarin kan sudah terjadi ya. Just the day before yesterday, the day before yesterday. Hari sebelum kemarin. 2 hari yang lalu berarti kan ya. Just now, baru saja terjadi barusan. Tadi kan sudah terjadi. Just now itu baru saja terjadi barusan. Last night, last Sunday, last itu malam terakhir. Last Sunday minggu lalu gitu ya. Malam lalu. Bisa last Sunday, last night, last week, last year, tahun lalu gitu ya. Minggu yang lalu, last month, bulan yang lalu. 2 days ago, 3 days ago, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 days ago. Ya, pokoknya pakai go itu artinya yang lalu ya, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu gitu ya. Nah, ini ada contoh teksnya di sini. Ya, mau dilihat di sini ada, kalian bisa baca. Nanti kalian baca sendiri aja coba ya. Jadi yang pertama itu ada bagian judulnya going to a bookstore. Going to a bookstore. Jadi pergi ke toko buku. Orientationnya, kita lihat di sini aja kata kuncinya ya, ada last week. Last week itu berarti minggu lalu ya, udah jelas itu sudah berlalu. Last week I went to a bookstore with my brother. Mana di sini kata kerja yang menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan simple past tense. Di situ ada went. Went itu adalah bentuk kedua dari go. Go, went, dan gone. Jadi kalau went itu bentuk kedua, kalau simple past tense itu harus menggunakan bentuk kedua dalam kata kerjanya, pada kata kerjanya ya. Last week I went artinya pergi. Minggu lalu saya pergi ke toko buku dengan saudara lelaki saya gitu ya, itu orientationnya. Terus ada eventsnya, apa yang terjadi, nah disitu dijelaskan ya. Dan yang terakhir adalah reorientation, jadi ada kesimpulannya dari cerita yang barusan ini ya. Nanti kalian baca aja ceritanya. Oke. Nah ini ada yang dari buku paket contohnya. Ini yang bab ini ya, chapter 9, when I was a child. When I was a child itu berarti artinya ketika saya masih kecil, ketika dulu saya masih kecil. Ada was. Was itu adalah bentuk keduanya dari am. Am dan is itu bentuk keduanya adalah was. Ya, kata kerja bantu itu ya. Jadi I am a child. Kalau I am a child berarti saya masih anak-anak. Saya adalah seorang anak-anak. Kalau I was a child, dulu saya adalah anak-anak. Tapi sekarang udah SMP ya. Sudah lebih dewasa berarti kan, bukan anak-anak lagi. Oke, jadi di sini judulnya chapter 9 itu When I Was a Child, menceritakan tentang masa kanak-kanaknya. Kita akan belajar di sini to communicate states and events in the past in order to share information with others. Untuk mengkomunikasikan atau menyatakan events. Events itu hal-hal yang terjadi di masa lalu dalam rangka untuk membagikan informasi dengan orang lain. Oke, di sini kita lihat contohnya. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald, I had no hair, now I have long hair. Oke. Kita coba dianalisis dulu ya dari teks ini. Ini juga termasuk recount teks, dia menceritakan masa ketika dia masih bayi ya. This is me when I was a baby. This is me. Ini adalah saya. Dia akan sambil memperlihatkan fotonya ya. Berarti this is me. Ini adalah saya ketika saya masih bayi. When I was a baby. Jadi bukan I am when I am a baby, bukan. Jadi M-nya itu kata kerja bantunya berubah menjadi was. Karena menunjukkan itu sudah lampau terjadi di masa lalu. Kan dia sekarang udah bukan bayi lagi ya. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Saya dulu beratnya berapa itu? 3.4? 3,4 kilogram. Dan panjangnya itu 52 cm. Now, kalau now itu menunjukkan dia sekarang ya. Now I am 50 kilograms and 150 cm tall. Sekarang saya beratnya udah 50 kg dan tingginya 150 cm ya. Beda ya. Dia pakai I am. Kalau dulu dia pakainya I was. M-nya berubah menjadi was karena menunjukkan itu dulu gitu ya.
I was bald. Nah di sini ada lagi I was bald. Berarti pada saat sekarang dia botak nggak? Atau gundul nggak? Enggak ya. Berarti dulu itu gundulnya. I was bald. Dulu saya gundul atau botak karena masih bayi ya. I had no hair. Saya tidak punya rambut. Had di sini adalah bentuk kedua dari have. Kalau I have no hair, saya tidak punya rambut pada saat ini faktanya. Tapi kalau I had no hair itu berarti dulu saya nggak punya rambut. Tapi sekarang saya mempunyai rambut yang panjang. Di sini ada contohnya ya. Di sini juga ada yang di kantin juga, kamu bisa baca sendiri nanti contohnya bagaimana. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana kalian dalam coba di sini ya, lihat dulu sebentar. Oke. Penjelasannya simple past tense. Simple past tense. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada ya. Coba kita lihat di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Past simple tense. Past simple tense, coba kita lihat di sini ada bagaimana cara kalian membuat kalimat past simple tense atau simple past tense ya. Yang pertama, membuat kalimat positifnya. I start, saya memulai. I did not start, saya tidak memulai. Did I start, apakah saya memulainya? Nah, itu ya. Di sini contoh yang pertamanya. Nah, di sini juga ada dibaca oleh kalian. We watched the news last night. They went to the party yesterday. She read the book. He drew beautiful. Nah, ini kata-kata yang dicetak tebal itu berarti dalam bentuk kedua ya. Watch itu menonton, went itu pergi, atau kata kerja kesatunya itu go. She read the book. Read, mesti kata-kata keduanya berarti read bacanya. She read the book. He drew. Drew itu dari bentuk pertamanya adalah draw, menggambar. Yang bentuk keduanya adalah drew ya. Oke. Kita lihat dari sini aja. Nah, dari buku juga ada. Di buku paket kalian juga ada ya. Bagaimana perubahan kata kerjanya, bentuk kata kerja. Nah, ini. Ya. To be-nya itu kalau is itu kata kerja, bentuk keduanya atau bentuk past tense-nya itu was. Am menjadi was juga, are menjadi were. Misalkan they are angry, mereka marah. Kalau marahnya kemarin atau 2 hari yang lalu dan sekarang sudah tidak marah, berarti they were angry 2 days ago. They were angry yesterday. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekarang masih marah enggak kalau pakai they were? Berarti enggak ya, sudah tidak marah lagi mereka. Sudah study menjadi studied, play menjadi played, jadi tambahin ed belakangnya nih. Ditambahkan ed ya. Cry menjadi cried, carry menjadi carried. Go menjadi went, look menjadi looked. Jadi ada yang beraturan, ada yang enggak berubahnya. Kata kerjanya ada irregular verb, ada regular verb ya. Give memberi menjadi gave. Lose menjadi lost. Like menjadi liked. Ditambahkan ed ya belakangnya. Di sini masih ada, kamu bisa lihat di buku paket kalian ya. Di halaman 149, 148, 149 itu dibaca perubahan kata kerjanya ya. Oke. Kalau masih ada yang kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan di chat ya. Chat aja ke Bapak. Nah, coba sebentar. Nah, ini ya. Coba kalian untuk latihan
Ini kerjakan di buku kalian, dituliskan di dalam ini. Coba baca dulu perintahnya. Complete the paragraph below by filling in the missing words. Be sure to change the verbs to past tense. Jadi lengkapi paragraf di bawah ini dengan mengisi kata-kata yang ini, yang hilang, yang belum diisi ya, yang bergaris bawah itu yang belum ada isinya. Be sure to change the verbs to past tense. Jadi harus dirubah ke dalam bentuk past tense, bentuk kedua tadi yang kata itu ya. Di sini contohnya ada satu nih yang by itu di sini menjadi bought, artinya membeli. Jadi bukan buy lagi, tapi kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk lampau menjadi bought. Kalian bisa cari itu di kamus atau di internet juga ada regular verb dan irregular verb. Ya, dicari di situ kata-kata kerjanya yang ada di dalam kotak ini. Something terrible happened to me last week. Sesuatu yang buruk terjadi pada saya minggu lalu. Nah, ini kan berarti recount text ya, menceritakan pengalaman dia minggu lalu tentang pengalaman buruknya ya. Nanti kalian baca ini, diisi ya. Ini bisa di screenshot sama kalian. Nah, ini. Coba. Nah, itu ya, kan udah jelas ya. Ini sama kalian di screenshot terus diisi kata-katanya yang ada di situ ya. Dicari jawabannya dari kotak, dimasukkan ke dalam ini nih yang kosong-kosongnya ya. Oke, kalau ada yang belum jelas nanti kalian tanyakan aja, boleh langsung chat ke bapaknya. Oke, see you next time and good luck.